Apa itu manajemen? Sejak zaman dahulu, manusia menyadari akan kelemahannya yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, mereka telah menyadari perlunya kerjasama dalam melakukan kegiatan. Manajemen sebagai ilmu baru lahir pada abad ke-19. Gerakan manajemen ilmiah dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Rintisan ilmu manajemen juga dilakukan oleh ahli buku dari Prancis, yaitu Henry Fayol, yang menerbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Umum dan Industri, General and Industrial Management. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam proses itu pelaksanaan pencapaian suatu tujuan dilakukan dan disupervisi. Definisi lebih sederhana menyebutkan bahwa manajemen adalah cara memperoleh sesuatu melalui kerjasama dan usaha orang lain. 1. Manusia. Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan adalah manusia. Berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian, atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang. 2. Material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Material disebut sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 3. Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu. Sekarang, mesin telah berubah kedudukan menjadi pembantu manusia. 4. Metode. Untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. 5. Uang. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dan yang terakhir, 6. Pasar. Pemasaran produk yang dihasilkan sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dan perusahaan itu. Di dalam administrasi negara, yang menjadi pasar adalah masyarakat atau publik secara keseluruhan, sedangkan yang menjadi produknya adalah berupa pelayanan dan jasa. Fungsi perencanaan, keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 7 langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan ialah: A. Memahami sifat hakiki masalah yang dihadapi, B. Mengumpulkan data yang diperlukan, C. Menganalisis data, D. Menentukan beberapa alternatif cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan, E. Memilih cara yang dianggap terbaik, F. Melaksanakan pembuatan rencana, dan G. Menilai hasil perencanaan yang telah dibuat. 2. Fungsi pengorganisasian, keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas atau kegiatan, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa hingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 6 hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan atau penyusunan bagian struktur organisasi. A. Perumusan tujuan organisasi secara jelas, B. Pembagian tugas pekerjaan, C. Delegasi wewenang, D. Rantangan pengawasan, E. Tingkat pengawasan, dan F. Kesatuan perintah serta tanggung jawab. Dibagi menjadi 3 bentuk organisasi. A. Organisasi bentuk lurus atau organisasi garis. Dari manajer puncak langsung dilimpahkan kepada manajer di bawahnya. B. Organisasi bentuk fungsional atau organisasi staf. Dari manajer puncak dilimpahkan kepada para staf ahli mengenai suatu fungsi tertentu. C. Bentuk gabungan antara organisasi lurus dan organisasi fungsional atau staf. Satuan-satuan organisasi disusun dalam bentuk lurus. Di pihak lain ada staf ahli untuk memberikan konsultasi dan bantuan terhadap satuan-satuan tersebut. Bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen lahir seiring perkembangan ilmu dan teknologi dan dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Berikut ini bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. 2.
Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Penerapan fungsi perencanaan. Penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen di sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan apa yang terjadi tujuan kegiatan. 2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. 3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil optimal. 4. Mengumpulkan informasi penting untuk mendukung kegiatan. 5. Mengomunikasikan rencana pada pihak yang berkepentingan. Penerapan fungsi perencanaan berikut: 1. Tema pameran, 2. Bentuk pameran, 3. Tempat pameran, 4. Tujuan pameran, 5. Tema pameran, 6. Waktu pameran. Penerapan fungsi pengorganisasian adalah menentukan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas kepada personil yang terlibat kegiatan. Penerapan fungsi pergerakan meliputi menyusun waktu dan pembiayaan secara rinci dan jelas, mengeluarkan instruksi ke arah pencapai tujuan, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi, memberi arahan yang jelas. Penerapan fungsi pengawasan termasuk mengawasi pihak-pihak terkait. Selain itu juga mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Pembagian kerja dan tanggung jawab harus dibuat secara adil dan merata untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Contoh struktur organisasi atau susunan panitia sebagai berikut: 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Bendahara, 4. Seksi usaha dana, 5. Seksi publikasi, 6. Seksi display, 7. Seksi dokumentasi, 8. Seksi akomodasi, 9. Seksi dekorasi, 10. Seksi humas, 11. Seksi konsumsi, 12. Seksi keamanan, 13. Seksi operasional.